وجهي وعيونك حركتي دنيا سلت حل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD TV. Sobat-sobat di channel, mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini, saya akan menampilkan presentasi tugas kuliah mahasiswa-mahasiswi kami yang terbaik di kelompoknya untuk menjadi sebuah proyek pilot di dalam proses pembelajaran di mata kuliah metodologi penelitian. Bagi sobat-sobat di channel, yuk kita simak, kita perhatikan, kita diskusi di channel YouTube. Bagaimana keseruannya? Kita langsung ke materi berikut ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ponia dari Prodi Pendidikan Agama Islam 5A dengan NIRM 121421192007. Adanya video ini ialah untuk memenuhi tugas analisis penelitian kuantitatif yang diampu oleh Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan membahas bab 3 tentang teori dan tinjauan pustaka. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa suatu fondasi dalam teori dari suatu penelitian tertentu atau karya ilmiah sering disebut juga sebagai studi literatur atau tinjauan pustaka. Salah satu contoh karya tulis yang penting adalah tulisan itu berdasarkan riset. Melalui penelitian atau kajian teori, diperoleh kesimpulan-kesimpulan atau pendapat-pendapat para ahli. Kemudian dirumuskan pada pendapat baru. Penulis harus belajar dan melatih dirinya untuk mengatasi masalah-masalah yang sulit. Bagaimana mengekspresikan semua bahan dari bermacam-macam sumber menjadi suatu karya tulis yang memiliki bobot ilmiah. Tinjauan pustaka atau disebut juga kajian pustaka merupakan salah satu bab yang hampir selalu ditemukan dalam proposal penelitian dan laporan penelitian, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi. Tinjauan pustaka tidak ditemukan dalam sebuah artikel jurnal ilmiah atau proceeding seminar ilmiah. Dan fungsi tujuan pustaka di sini diambil alih oleh bagian pendahuluan. Di luar negeri, orang sering juga menerbitkan literatur review sebagai artikel dalam jurnal ilmiah. Baik, masuk ke poin pertama, definisi teori penelitian. Ada dua istilah yang perlu dijelaskan sebelum mendefinisikan teori, yaitu konsep dan kedua proposisi. Merujuk pada istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Peneliti dapat menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang satu dengan yang lainnya dengan menggunakan konsep. Proposisi ialah hubungan yang logis antara dua konsep atau lebih. Sebuah realitas sosial dalam analisis yang lebih sederhana dapat digambarkan sebagai suatu proposisi. Akan tetapi, sebuah realitas dapat digambarkan sebagai beberapa hubungan antara konsep atau proposisi. Salah satu komponen penting dalam melakukan penelitian adalah menentukan teori apakah yang akan digunakan untuk mengeksplorasi rumusan masalah. Dalam penelitian kuantitatif, seringkali menguji berbagai teori untuk menjawab rumusan masalahnya. Dalam proposal disertasi kuantitatif, semua bagian di dalamnya bisa saja dirancang untuk menyajikan teori yang akan diteliti. Dalam penelitian kualitatif, penggunaan teori lebih bervariasi lagi. Bahkan, peneliti kualitatif dapat mengembangkan satu teori dari hasil penelitiannya dan meletakkannya teori tersebut di akhir proyek penelitian.
Selanjutnya, poin kedua yaitu fungsi teori dalam proses penelitian, yaitu memberi pola dalam proses interpretasi data, menghubungkan satu studi dengan studi lainnya, menyampaikan kerangka sehingga konsep dan variabel mendapatkan arti penting, dan memungkinkan peneliti menginterpretasikan data yang lebih besar dari temuan yang diperoleh di suatu penelitian. Selanjutnya, poin ketiga, proses penelitian kuantitatif. Proses penelitian pada dasarnya melibatkan proses deduktif dan induktif secara berkesinambungan. Proses tersebut terlihat pada gambar di bawah ini. Secara singkat, proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Proses kuantitatif dimulai dari teori. Penelitian kuantitatif memang bertujuan untuk menguji atau memverifikasi sebuah teori. Dalam hal ini, teori masih bersifat abstrak dan konseptual. Untuk itu, teori diwujudkan dalam bentuk hipotesis yang merupakan dugaan sementara atas permasalahan penelitian. Hipotesis dirumuskan berdasarkan teori. Hipotesis merupakan wujud konkret hasil operasional isasi teori bersifat abstrak. Jika hipotesis sudah dirumuskan, proses penelitian dilanjutkan dengan proses observasi atau pengumpulan data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa untuk memperoleh simpulan agar dapat digeneralisasi. Hasil penelitian yang sudah digeneralisasi dapat diposisikan sebagai teori baru. Teori baru ini dapat berupa teori yang memperkuat teori lama. Teori baru ini pun dapat diuji kembali melalui penelitian-penelitian selanjutnya. Selanjutnya, poin terakhir yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau literatur review merupakan salah satu bab yang hampir selalu ditemukan dalam proposal penelitian dan laporan penelitian, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi. Tinjauan pustaka tidak ditemukan dalam sebuah artikel jurnal ilmiah atau proceeding seminar ilmiah. Dan fungsi tinjauan pustaka di sini diambil alih oleh bagian pendahuluan. Di luar negeri, orang sering juga menerbitkan literatur review sebagai artikel dalam jurnal ilmiah. Tinjauan pustaka bukan ringkasan penelitian terdahulu. Tinjauan pustaka bukanlah sekedar daftar hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kita masih sering menemukan kesalahan seperti ini. Tinjauan pustaka masih dibuat hanya dengan melaporkan kembali hasil penelitian orang lain, tanpa mencoba untuk melakukan evaluasi, perbandingan, dan sintesis antara satu hasil penelitian dengan yang lainnya. Adapun fungsi tinjauan pustaka yaitu: 1. Untuk menunjukkan adanya celah-celah kosong dalam literatur yang perlu diisi melalui penelitian. 2. Untuk mencegah agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dalam penelitian. 3. Untuk mengetahui dari mana kita bisa memulai. 4. Untuk mengetahui siapa saja yang telah melakukan penelitian dan publikasi dalam bidang ilmu kita masing-masing. 5. Untuk meningkatkan pemahaman kita tentang topik yang sedang kita geluti. 6. Untuk menunjukkan bahwa kita memiliki akses terhadap database informasi ilmiah yang berhubungan dengan topik penelitian kita. 7. Untuk memberikan landasan teori terhadap penelitian kita dibandingkan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. 8. Untuk mengidentifikasi informasi dan ide yang mungkin berhubungan dengan topik penelitian kita. Yang ke-9, untuk mengidentifikasi teknik dan metode yang relevan dengan topik penelitian kita. Adapun langkah-langkah menulis tinjauan pustaka yaitu: yang pertama, tentukan masalah atau topik. Yang kedua, tentukan keluaran yang diinginkan. Ketiga, buat kerangka kerja bagaimana mengumpulkan, mengatur, dan menyusun referensi. Keempat, tentukan sumber informasi yang tersedia. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.